Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, sejak Sabtu dini hari, tebing setinggi lebih dari 50 meter longsor hingga menutupi badan jalan. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Longsor terjadi di ruas jalan provinsi, tepatnya di Kampung Cikangkung, Desa Sukamaju, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tebing setinggi lebih dari 50 meter yang berada di pinggir jalan longsor karena curah hujan yang tinggi sejak Sabtu dini hari. Akibatnya, jalan provinsi yang menghubungkan wilayah Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa dilalui kendaraan. Dengan dibantu aparat gabungan dari Polri, TNI, BPBD, dan sejumlah relawan sambil menunggu alat berat, mereka berjibaku untuk membersihkan bahan material longsor yang menghalangi badan jalan. Menurut Kasat Lantas Polres Garut, Ibtu Aang Andi Suhandi, peristiwa longsor tersebut terjadi pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kendaraan tidak bisa melintas hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Untuk itu dilakukan rekayasa arus lalu lintas di mana masyarakat yang hendak menuju Tasik dialihkan ke kawasan Jalan Nasional Limbangan, Malangbong. Tanah menutupi hampir seluruh bagian badan jalan di jalur Garut Tasik Kabupaten ini, sehingga arus lalu lintas baik dari Tasik maupun dari Garut tidak bisa melalui jalur ini, sehingga kami melaksanakan pengalihan arus lalu lintas khususnya yang dari arah Garut menuju Tasik. Kami sudah melaksanakan rekayasa arus lalu lintas di perempatan Sukadana, di mana arus lalu lintas yang akan menuju ke Tasik dari Garut kami alihkan melalui Karangpawitan, Wanaraja, Limbangan, dan Malangbong. Pemirsa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam. Dari hasil OTT, KPK mengamankan 6 orang yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dari Jumat malam hingga dini hari tadi. 6 orang yang diamankan dari Sumatera Utara tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta dalam 2 rangkaian. 4 orang tiba pada Jumat malam dan 2 orang tiba pada Sabtu dini hari. Menurut informasi, 6 orang yang diamankan KPK atas nama Rasuli Effendi, M. Raihan, Herianto, dan Rian. Kemudian Ahirun yang merupakan petinggi PT Dahlian Nafib Group dan Taufik Hidayat yang diduga merupakan pegawai PUPR. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pihaknya melakukan OTT di wilayah Mandailing, Natal. OTT tersebut diduga terkait dengan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Mandailing, Natal dan terkait reservasi jalan BJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Sementara itu, KPK juga menggelar OTT di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Operasi senyap yang dilakukan KPK salah satunya di kantor manajemen kontraktor DNG yang berlokasi di Jalan Teratai nomor 21, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Terdapat tulisan dalam pengawasan KPK yang tertempel di pintu masuk kantor tersebut. Situasi pasca OTT, suasana di kantor tersebut terlihat sepi. Tidak ada aktivitas seperti biasanya. Panda raksasa kebun binatang Taipei Yuanbao yang merupakan spesies kedua yang pernah lahir di Taiwan merayakan ulang tahunnya yang kelima pada Sabtu pagi. Pemirsa, para simpatisan yang bergembira berkumpul di jendela kandang untuk melihat Yuanbao memakan kue ulang tahun yang terbuat dari es dan dihias dengan berbagai macam buah. Sebelumnya, ibu Yuanbao, Yuanyuan, dan ayah Yuanbao, Chuan, dihadiahkan ke Taiwan oleh Tiongkok pada Desember 2008. Diketahui panda raksasa hanya berasal dari Tiongkok dan Beijing yang menganugerahkannya sebagai tanda persahabatan politik. Yan dan Chen tiba di Taiwan selama periode yang relatif tenang antara kedua belah pihak. Yuan Chai, kakak perempuan Yuanbao, lahir pada tanggal 6 Juli 2013. Semua panda yang tersisa di kebun binatang Taipei adalah betina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.